Selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-33. Nah, di kelas Tantu episode kali ini spesial ya buat teman-teman yang mempersiapkan diri ya untuk tes kemampuan tambahan nih, kompetensi tambahan ya untuk teman-teman yang mungkin melamar di pusat ya, di kementerian. Itu biasanya setelah tes kompetensi teknis akan ada tes kompetensi tambahan seperti wawancara. Nah, buat teman-teman Tantu yang baru pertama kali mampir di kelas Tantu ya, jangan lupa untuk mampir dulu ya di kelas Tantu episode pertama sampai dengan yang terakhir, karena di sana sudah di-spill nih beberapa FR, materi dan juga contoh atau latihan soal ya, sebagai bekal nih buat teman-teman untuk memiliki gambaran yang komprehensif tentang tes untuk formasi administrator kesehatan. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu nih jadwal tes kompetensi tambahan untuk wawancaranya, di episode kelas Tantu kali ini ya, aku bakalan sharing ya lebih kepada tips-tips untuk kalian menghadapi wawancara ya dari pengalaman aku pribadi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi tes wawancara untuk formasi adminkes nih ya. Satu langkah lagi teman-teman ya, jangan sampai lengah, jangan sampai bingung-bingung gitu ya, karena sudah melewati 2 tahapan tes nih ya. Jadi 2 tahapan tes ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kalian untuk mendapatkan NIP di tahun ini ya. Jadi 1 kemampuan teknis dan mensoswan ya kemarin, dan untuk teman-teman yang daftar pusat pastinya beberapa dari kalian harus menghadapi tes wawancara. Oke. Jadi pertama ya, yang paling sering harus kalian siapkan itu adalah mencari tahu atau ketahui instansi yang kamu lamar, teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman tidak mengetahui ya instansi kalian ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin lamarnya itu di instansi yang berbeda dari tempat kerja kalian saat ini. Kan ada nih dari teman-teman yang melamar formasi umum yang saat ini bekerja di swasta misalnya ya. Jadi kalian sebisa mungkin ya mencoba untuk mengetahui dan mencari tahu kira-kira apa saja yang dikerjakan oleh instansi kalian ya. Itu nggak perlu detail ya. Jadi kalian bisa misalnya ya untuk mencari tahu dengan mengecek sosial medianya gitu ya. Jadi tips pertama nih yang paling harus kalian pahami ya, itu agar bisa diterima ya. Jadi ketahui seperti apa instansi yang hendak kalian lamar gitu. Kamu ya harus memahami nih posisi dan latar belakang dari instansinya. Misalnya kalau instansinya itu adalah puskesmas, kira-kira wilayah kerjanya di mana saja. Kalau rumah sakit bergerak di bidang apa layanan unggulannya, itu bisa dicari tahu teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek ya, para teman Tantu ini bisa cek di website dari instansi kalian masing-masing, itu bisa dicari tahu ya. Misalnya apa yang sedang gencar disosialisasikan atau sedang concernnya dari instansi kalian ya, seperti layanan unggulannya misalnya ya, itu bisa dicari tahu teman-teman ya, lewat sosial media Instagramnya misalnya, YouTube-nya atau websitenya, itu pasti ada teman-teman ya. Jadi kalian harus riset terlebih dahulu ya, jangan tidak berbekal nih kalian untuk tes wawancara ya. Harus sekali kalian mencari tahu kira-kira gimana nih layanan-layanan apa aja yang ada di sana ya, apa yang dikerjakan itu harus kalian ketahui ya. Jadi dikepoin ya sosial medianya, jangan sampai ya teman-teman pas kalian ditanya kenapa memilih melamar di instansi ini, malahan kalian jawabnya yang penting ASN gitu, gedubrak. Jadi nanti kalian disliding nih sama saingan kalian. Jadi kalau bisa ya teman-teman, kalian benar-benar memiliki ya niat yang tulus dan semangat serta komitmen yang tinggi untuk menjadi salah satu staf dari mereka teman-teman, atau menjadi pegawai dari instansi tersebut ya. Jadi tunjukkan komitmen kalian dan tunjukkan keseriusan kalian ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian sudah mengetahui nih saking kalian pengennya di instansi tersebut ya. Jadi kalian benar-benar mencari tahu nih apa aja proses bisnisnya di sana, apa aja yang dikerjakan, layanan unggulannya, maupun hal-hal yang sedang menjadi perhatian lah dari instansi kalian. Itu bisa dicari tahu semuanya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu tahu detail ya, kepoin aja ya dasar-dasarnya dari sosial medianya. Kadang kan instansi pasti menampilkan kegiatan-kegiatan yang sedang menjadi perhatian begitu ya, pusat perhatian dari instansi tempat kalian lamar, itu pasti ada. Atau bisa juga kalian kepoin ke teman-teman kalian yang mungkin kebetulan saat ini sedang bertugas di instansi yang kalian lamar, tuh bisa teman-teman ya. Jadi usahakan ya harus berbekal mengetahui ya, cara cari tahu
instansi yang kalian lamar gitu. Kemudian yang kedua ya, ini pasti ya teman-teman, ini mungkin terkesan sepele ya, cuman ya teman-teman, menceritakan mengenai diri sendiri atau perkenalan diri ini pasti teman-teman di awal kalian menghadapi interview itu dimanapun ya, itu pasti yang pertama ya, pasti kalian diharapkan bisa memperkenalkan diri dan anggap si pewawancara ini atau user kalian ya, entah itu dari instansi kalian, entah itu dari BKD maupun dari BKN ya, itu sama sekali tidak mengenal kalian. Jadi benar-benar orang asing nih, bertemu dengan orang asing. Jadi istilahnya kalian harus bisa memberikan gambaran ya, apa aja. Nah, jadi pertanyaan satu ini kan sering muncul nih teman-teman ya. Jadi kamu tuh harus bisa menjawab pertanyaan ini dengan menceritakan misalnya ya, asal kampus dulu kalau kalian fresh graduate atau di mana bekerja sebelumnya ya. Selain nama ya, kalau nama kan basic ya teman-teman, kadang kalian mungkin sudah diketahui namanya ya dari formulir yang kalian pernah kirim ya di akun SCSN tersebut ya. Jadi ceritakanlah yang sekiranya tidak ada di formulir tersebut ya. Misalnya apa yang kalian kerjakan sekarang di instansi kalian ya, pengalaman kalian ya, bisa pengalaman organisasi di luar pekerjaan ya, atau hal-hal yang sedang kalian kerjakan di instansi kalian gitu. Misalnya, oh saat ini saya sedang memiliki kesibukan atau saat ini sedang bertugas di bagian pengendali mutu misalnya, atau di bagian farmasi seperti itu misalnya. Jadi dijelaskan ya kesibukan kalian di luar itu, misalnya di acara ulang tahun instansi saya saat ini, saya sering ditugaskan untuk menjadi MC misalnya atau panitia kayak gitu misalnya. Jadi kalian bisa ya ceritakan passion juga di luar kegiatan formal. Misalnya kalian suka untuk berolahraga gitu, bisa diceritakan beberapa ya teman-teman. Jadi itu kalau bisa ya berkaitan atau mengarah ke arah pekerjaan yang kalian lamar sebagai seorang adminkes nih teman-teman ya. Jadi misalnya kalian ditempatkan untuk menjadi seorang adminkes di instansi yang kalian lamar di Kemendikbud misalnya ya, di salah satu kampus. Jadi ya kalian bisa ceritakan, oh saya saat ini memang sedang bekerja dan menangani atau dipercaya untuk ikut dalam panitia akreditasi di puskesmas misalnya seperti itu. Jadi ceritakan ya, selain itu saya juga dipercaya untuk membuat pantun, membuat yel-yel, atau kalian mungkin bisa dipercaya untuk menjadi MC misalnya kayak gitu. Jadi itu skill-skill yang mungkin saja bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan bertugas di instansi yang kalian lamar ya, bisa diceritakan teman-teman ya. Dan hindari ya teman-teman, kalau bisa hindari untuk menceritakan hal-hal yang tidak berhubungan ya dengan pekerjaan, seperti misalnya nama orang tua, jabatan orang tua, apalagi nama pacar ya, dan lain sebagainya. Itu harusnya sih nggak penasaran ya pewawancaranya, kecuali misalnya berkaitan dengan penempatan yang jauh ya. Misalnya kalian ditanya, misalnya kalian ditempatkan di daerah A, misalnya kalian melamar di daerah B tapi kalian ditempatkan di daerah Z gitu misalnya, apakah kalian bersedia meninggalkan keluarga dan lain sebagainya, itu beda lagi case-nya ya. Jadi persiapkan diri untuk memperkenalkan diri seringkas mungkin, namun tepat sasaran, dan juga memberikan gambaran kepada pewawancara bahwa kalian saat ini kesibukannya apa ya, pekerjaan kalian di instansi apa, kemudian bisa ceritakan pengalaman-pengalaman kalian serta passion kalian di bidang apa kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kalian seorang dokter nih ya, bisa ceritakan ya setelah bekerja misalnya di instansi A, kalian praktek di instansi B misalnya, bisa ya diceritakan kesibukan kalian serta pengalaman-pengalaman kerja kalian. Siapa tahu ya dari sini memberikan gambaran bagaimana etos kerja kalian, bagaimana kepribadian kalian, dan juga bagaimana passion kalian itu bisa bermanfaat nantinya untuk pekerjaan kalian sebagai seorang adminkes di instansi tersebut gitu ya, di instansi yang kalian lamar. Oke, gimana? Kira-kira udah ada gambaran ya teman-teman gimana caranya memperkenalkan diri yang tepat ya. Jangan sampai hanya memperkenalkan nama dan asal aja ya, tapi langsung ceritakan ya. Berikan gambaran bahwa kalian ini seperti apa dan apa saja yang menjadi kesibukan kalian saat ini. Begitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saat menjawab pertanyaan ya teman-teman, itu harus memperhatikan gaya bicaranya. Walaupun ya aku paham betul nih ya, dari pengalaman aku mengikuti wawancara ya di level nasional, bahkan di level internasional harus menggunakan bahasa Inggris, itu kadang kita pasti ada rasa-rasa tegang nih ya. Jadi kadang ya teman-teman kita ngelantur gitu ya. Jadi usahakan ya saat menjawab itu kalian benar-benar bisa smart ya, sesuai dengan tepat sasaran, apa yang ditanya itu yang kita jawab gitu kira-kira ya. Jadi cara wawancara yang baik itu agar bisa diterima ya, itu harus
memperhatikan apa pemilihan katanya, kemudian bahasa tubuh kalian jangan sampai kaku ya. Jangan sampai kalian menempatkan tangan itu di atas paha saja atau kalian garuk-garuk begitu ya, itu cukup mengganggu ya untuk dilihat saat wawancara. Jadi usahakan untuk berlatih teman-teman ya. Ini tidak instan ya teman-teman, dari pengalaman aku memang kita harus berlatih di depan cermin, bisa di-record juga ya teman-teman. Jadi nada bicaranya tuh nggak harus kayak presenter TV atau MC ya teman-teman, yang suaranya khas begitu ya. Tetap ya jadi diri sendiri ya, be yourself. Nah tetap ya teman-teman, itu harus sopan dan santun ya. Hindari bahasa gaul teman-teman ya, hindari, karena ini kan wawancara formal ya. Jadi gunakan bahasa formal namun tidak kaku ya. Tetap gaya bicaranya kalau bisa gerakan tangannya sedikit ya, seperti apa ya, kalian itu menikmati dan rileks saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara ya. Jadi hindari bengong yang terlalu lama ya, karena indikasi dari kalian make up stories ya atau membuat-buat begitu ya. Itu indikasinya salah satunya kalian bengong terlalu lama ya. Jadi hindari, kalau bisa ya apa aja yang semisalnya dari pertanyaan itu udah ada gambaran, kalian jawabannya langsung dijawab ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada tambahan bisa kalian melontarkan tambahannya misalnya gitu. Oh iya saya gini gitu bisa teman-teman ya. Jadi bisa memberikan gambaran lah dari apa yang sudah ditanyakan, itu kalian ceritakan dulu ya, asalkan nggak ngelantur ya. Jadi hindari kata oh gitu, hindari ya, terlalu banyak tuh hindari ya. Walaupun rasanya sulit ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali nih mengikuti tes wawancara ya. Selamat nih buat teman-teman yang sampai di tahap ini. Namun ya ada satu step lagi nih yang harus kalian lalui. Jadi usahakan ya teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan lebih matang ya. Latihan di depan cermin, gaya bicaranya, gestur tubuhnya ya, kalau bisa kalian hindari ya. Hindari terlalu kaku ya, hindari kalian tidak sampai tidak berkedip gitu ya. Hindari, jadi kalau bisa ya kalian luwes begitu ya, santai ya. Anggap aja pewawancara itu kalian udah kenal lama ya, sehingga ketika berbicara ya itu tetap menggunakan bahasa formal tapi dengan gaya dan bahasa tubuh yang rileks ya. Usahakan ya latihan di depan cermin atau record, kemudian kalian evaluasi ya. Kalian bisa ya, kalau untuk list-list ya pertanyaan kayak gitu bisa kalian cari-cari atau tanya-tanya ke teman-teman kalian udah pernah tes duluan ya di tahun-tahun sebelumnya, menjadi salah satu referensi kalian ya untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang ya teman-teman ya. Jadi memang tidak gampang ya untuk berbicara begitu ya di depan pewawancara yang baru pertama kali kita kenal, apalagi pertanyaannya ini ya itu kira-kira agak sulit nih kalian menemukan jawabannya ya, atau belum pernah sebelumnya. Jadi ini bisa kalian latih ya, jadi tidak akan jauh-jauh berbeda kok dari pertanyaan di tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Kemudian ya tetap tenang dan percaya diri ya saat bertemu pewawancara dan saat menjawab setiap pertanyaan atau tantangan nih teman-teman. Jadi misalnya saat kalian datang begitu ya, memasuki ruangan, atau kalau misalnya wawancaranya memang dilaksanakan one on one ya, jadi satu peserta begitu ya dengan 2 atau 3 pewawancara begitu ya. Jadi usahakan kalian tidak terlalu tegang ya, walaupun sebenarnya aslinya kalian deg-degan ya. Jadi ya berlatih ya teman-teman. Anggap aja ini sebagai apa ya, proses begitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Tegang, grogi, nervous itu hal yang wajar ya. Jadi kalau bisa ya hadapi gitu, lalui prosesnya. Jadi jika kalian merasa gugup ya karena ini interview pertama kalian ya, atau apalagi sangat mengharapkan ya diterima begitu ya dengan melamar di formasi ini, usahakan ya teman-teman, cobalah untuk bersikap lebih santai dan tenang ya. Jadi jangan terlalu ambisius dan berapi-api juga ya teman-teman. Jadi kamu dapat menarik nafas yang panjang ya teman-teman, bisa tarik nafas yang panjang, kemudian meredakan degup jantung ya, yang sedang berpacu dengan keras pastinya, yang buat gugup kadang ya. Jadi kadang kalau misalnya kita gugup, menjawab pertanyaan juga tidak bisa maksimal ya. Jadi usahakan saat memasuki ruangan kalian sudah mempersiapkan diri ya. Kemudian selain itu perhatikan juga apakah tangan kalian berkeringat. Kalau misalnya kalian memang tipenya tangannya berkeringat, nanti kalian bisa bawa tisu atau sapu tangan ya, jadi dilap tangannya gitu ya. Saat bersalaman ya usahakan tangan itu kering ya, jangan sampai basah ataupun jadi membuat interviewer atau pewawancaranya jadi nggak nyaman. Jadi usahakan untuk selalu mengelapnya hingga kering ya saat berjabat tangan ya. Jangan juga jorok ya kalian mengusap-ngusapkannya ke baju atau celana kalian atau roknya ya, jangan sampai. Jadi kalian harus persiapkan diri dengan baik untuk ini ya. Jadi
sesuaikan ya dengan masing-masing dari kalian. Jadi perhatikan juga saat berjabat tangan dengan pewawancara ya teman-teman. Jadi jangan lupa, karena saking tegangnya jadi kalian nggak senyum ya. Jadi kalau bisa saat berjabat tangan itu kalian harus dengan penuh dengan percaya diri ya, dan yakin, sehingga mereka itu jadi memiliki kesan yang positif nih dengan kalian. Jadi kalian menunjukkan bahwa oh kalian ini benar-benar siap nih dalam menghadapi wawancara, dan juga sangat percaya diri untuk menjadi seorang adminkes nih di instansi mereka ya. Jadi usahakan sikap tenang dan juga percaya diri ini sangat penting ya. Jadi kalian harus percaya bahwa kalian itu adalah kandidat terbaik dan kandidat utama yang harus diterima nih teman-teman, kayak gitu kira-kira ya. Kemudian ya, caranya teman-teman ya, dapat dilakukan dengan cara berlatih sendiri di depan cermin ya. Perhatikan ekspresi kalian ya, kira-kira seperti apa. Kan kadang kita kalau misalnya berlatih itu kan nggak tahu ya seperti apa. Jadi kalian bisa melatihnya ya dengan mengevaluasinya di depan cermin atau kalian record gitu ya. Nah, jadi berlatih mungkin tidak selalu akan membuat jawaban saat interview itu sempurna ya. Jadi kalau misalnya kalian mengejar sempurna itu kayaknya hampir mustahil. Namun jangan khawatir ya, dengan kalian praktis itu makes perfect ya teman-teman. Jadi hal ini bisa membuat kalian lebih santai, lebih tenang gitu ya dalam menghadapi wawancara. Jadi kamu dapat mencari tahu ya apa aja pertanyaan interviewnya. Kalau misalnya teman-teman butuh ya, kami di Tantu itu memiliki beberapa list pertanyaan ya yang kelihatan di tahun-tahun sebelumnya, yang bisa menjadi salah satu referensi belajar kalian ya dalam mempersiapkan diri dan juga berlatih di rumah ya. Jadi kalian bisa hubungi admin kami ya untuk mendapatkan list pertanyaan interview beserta dengan alternatif jawabannya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakannya sebagai pedoman dalam menghadapi interview nih dari teman-teman yang mungkin ya butuh, itu bisa menghubungi admin kami ya. Jadi dengan begitu ya, kamu dapat melihat dan mengatur bagaimana ekspresi wajah ya. Saat menjawab juga diperhatikan ya. Jangan sampai kalian kelihatan ketus atau judes ya, padahal sebenarnya kalian nggak bermaksud seperti itu, karena saking tegangnya aja sih ya. Jadi jangan sampai, jadi perhatikan ekspresi wajah ya. Dan juga ketika berbicara dengan pewawancara itu pastikan ya, itu bisa menciptakan kesan yang lebih baik ya. Dan pewawancara tidak akan salah persepsi teman-teman ya. Jadi akibat ekspresi yang tidak sengaja ya. Kalau misalnya kalian tegang begitu ya, bisa dialternatifin dengan cara sering-sering berlatih ya, dan juga usahakan saat berbicara itu sambil senyum ya teman-teman, dan juga gerakan tangannya, jadi gestur tubuhnya itu nggak terlihat kaku begitu teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin butuh ya list pertanyaan interview begitu ya, kami di Tantu itu menyediakan list pertanyaan dan juga alternatif jawaban yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya dalam proses berlatih. Itu bisa kabarin admin kami, nanti admin akan memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang list pertanyaan ini nih teman-teman ya. Ada juga rekaman ya teman-teman, rekaman Zoom selama 1,5 jam yang bisa kalian simak. Di sana sudah diberikan beberapa tips begitu, kemudian alternatif jawaban, cara menjawab, dan juga trik-trik ya cara menghadapi wawancara nih. Tahap terakhir teman-teman ya. Jadi usahakan kalian memberikan dan benar-benar melakukan dengan maksimal nih untuk menghadapi tes interviewnya ya atau wawancaranya. Nah, kemudian ya tidak lupa bersikap asertif ya dan aktif saat sesi wawancara. Apa itu ya? Jadi terkadang teman-teman mungkin sungkan ya untuk turut aktif berbicara dalam sesi wawancara karena khawatir misalnya ya melewati batas sopannya ya. Jadi padahal ya ada perbedaan besar antara bersikap sopan dan pasif ya. Jadi sopan itu berarti tidak menyela ya saat misalnya pembicara itu berbicara terus kalian sok-sok tahu begitu ya. Kemudian menyela wawancara itu hindari ya teman-teman. Jadi usahakan ya untuk bersikap asertif ya, untuk aktif begitu ya. Jadi jangan sampai pasif, berarti ya kamu hanya akan berbicara saat akan ditanya gitu. Jadi kalian bisa inisiatif ya untuk lebih aktif begitu ya, berkontribusi dalam sebuah wawancara itu bisa teman-teman ya. Jadi jangan sampai menyela saat pewawancara itu mengajukan pertanyaan, tuh biarkan pewawancaranya mempersilahkan kalian ya untuk berbicara itu ya. Jangan sampai menyela mereka. Namun saat menjawab itu usahakan kalian bersikap terbuka ya untuk pewawancara, misalnya mengajukan pertanyaan kembali, atau mungkin kalian ingin mengajukan pertanyaan tuh boleh ya teman-teman. Kalau misalnya siapa tahu ya pewawancara menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa ya menunjukkan semangat kalian bahwa kalian benar-benar nih ingin bergabung di instansi ini gitu ya. Ada baiknya
selanjutnya ya teman-teman, kamu juga artinya bersikap lebih semangat dengan mengajukan beberapa pertanyaan misalnya ya terkait instansi yang kamu lamar ya, atau pekerjaan yang akan dikerjakan seperti apa. Atau misalnya kalian bisa menanyakan, kira-kira kalau misalnya saya diterima sebagai adminkes di instansi ini, kira-kira pekerjaan saya tuh akan seperti apa gambarannya gitu misalnya. Jadi apabila sudah dijelaskan nih sama pewawancara, kalian bisa ya menanggapinya dengan cara, oh saya sudah terbiasa Pak misalnya mengerjakan ini, mengerjakan dokumen, laporan, saya sering membantu siapa misalnya di instansi kalian bertugas ya. Jadi di sana bisa kalian jelaskan apa-apa aja tugas kalian yang relatable atau berkaitan dengan tugas adminkes yang diharapkan oleh instansi kalian teman-teman. Jadi misalnya instansi kalian yang kalian lamar itu mengharapkan seorang adminkes itu bisa menyusun kerangka acuan atau menyusun laporan. Kalian bisa memberikan gambaran ya tugas atau tupoksi kalian saat ini di instansi kalian bekerja atau di perusahaan tempat kalian bekerja. Oh saya sudah terbiasa Pak, saya sering terlibat dalam kegiatan A misalnya yang barangkali ya bisa bermanfaat ya, kemampuan kalian ini bisa bermanfaat untuk nantinya diterapkan ya di instansi yang kalian lamar begitu. Jadi istilahnya kelihatan nih, oh berarti orang yang melamar ini siap nih untuk bekerja begitu ya di instansi yang kalian lamar begitu kira-kira. Jadi kira-kira ya teman-teman, jadi bisa juga bertanya mengenai ekspektasi apa sih yang sebenarnya mereka ya atau pewawancara atau user itu ya harapkan kepada kandidat yang dicari. Jadi itu nanti bisa di-matchkan ya dengan skill yang kalian punya. Misalnya kalian udah terbiasa nge-MC nih saat di instansi kalian bertugas sebelumnya. Jadi bisa aja itu bermanfaat untuk nantinya di instansi yang kalian lamar ya. Jadi misalnya kalian di instansi A itu terbiasa nge-MC misalnya. Jadi nanti di instansi B itu bisa aja kemampuan MC ini bisa bermanfaat ya untuk misalnya di luar pekerjaan adminkes, atau seorang adminkes juga butuh public speaking yang bagus ya. Jadi misalnya public speaking kalian bagus gitu ya, speaking, kemudian misalnya kalian sering terlibat di panitia akreditasi, nanti bisa bermanfaat juga gitu kira-kira ya. Jadi itu kira-kira ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk mengajukan pertanyaan, kemudian aktif saat sesi wawancara, itu perlu teman-teman ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalian benar-benar tertarik, benar-benar bersemangat, dan juga benar-benar ingin sekali diterima di instansi yang kalian lamar. Nah, yang paling terakhir nih yang aku akan sharing ya, ini mungkin terkesan sepele ya teman-teman, tapi sangat penting ya, sangat dilihat kadang sama pewawancara bahwa kalian harus bisa tepat waktu ya. Kalau bisa ya teman-teman in time ya. Kalau bisa saat pewawancara itu memasuki ruangan, kalian sudah dilihat nih menunggu di luar ruangan. Jadi pada saat akan menghadiri sesi interview tuh usahakan untuk datang lebih awal ya. Kalau aku biasanya 1 jam sebelum wawancara juga aku udah datang ya teman-teman. Jadi itu menunjukkan keseriusan kita ya. Dan juga untuk jaga-jaga aja ya, kita nggak pernah tahu apa yang ada di jalan ya teman-teman. Jadi usahakan ya menghindari ketegangan yang lebih memuncak. Kalau misalnya kalian buru-buru kan kadang kita lebih deg-degan ya teman-teman, apalagi kita memikirkan aduh nanti kalau misalnya aku dapat sesi yang pertama gimana gitu ya, nggak sempet rapi-rapi dulu gitu ya. Kalau bisa kalian datang lebih awal gitu, 15 menit sampai setengah jam lah idealnya gitu ya. Jadi dengan datang lebih awal gitu, jadi kamu tuh berusaha nih teman-teman untuk berkomitmen ya dengan jadwal yang ditentukan. Kalau misalnya dimintanya pukul 10 gitu ya teman-teman, kalau bisa pukul 9 udah standby ya di sana, atau 9.30 nih teman-teman ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kalian tuh udah benar-benar siap dan serius nih menghadapi wawancara. Jadi sebaliknya ya, jika misalnya teman-teman tuh kesiangan gitu ya, jadi itu mengindikasikan gitu ya, mengindikasikan jadi menggambarkan kalau misalnya kalian meremehkan gitu ya, apalagi menyebabkan pewawancara itu menunggu ya, itu tidak baik ya teman-teman. Itu bisa aja kalian langsung didiskualifikasi ya. Jadi oleh karena itu ya teman-teman, untuk mempermudah kamu atau teman-teman itu mendapatkan atau menemukan tempat interview, itu bisa survei juga ya sehari sebelum tes kalian berlangsung. Jadi diharapkan ya teman-teman nanti saat hari H itu nggak cari-cari lagi ya. Jadi saat kalian mengikuti sesi pun kalian bisa lebih tenang gitu mengambil nafasnya gitu teman-teman ya. Jadi lokasinya udah tahu di mana, kemudian toiletnya di mana, kantinnya di mana. Siapa tahu ya sebelum kalian wawancara itu butuh sarapan dulu ya sambil menunggu giliran kalian masuk ruangan teman-teman. Jadi toilet juga ya, karena kan saking tegangnya kita perlu ke kamar mandi ya, kamar kecil. Jadi usahakan ya kalian tahu letaknya di mana. Jadi nanti tidak tanya-tanya lagi, jadi menghemat waktu gitu kira-kira ya. Atau sehabis wawancara langsung menuju kantin atau toilet gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk sharing kali ini ya.
mohon maaf kalau misalnya ada noisy nih ya, karena recordnya di pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tidak menghilangkan esensi dari tujuan aku untuk berbagi ya buat teman-teman Tantu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk persiapan teman-teman menghadapi SKT ya, kemampuan teknis tambahan atau kompetensi tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran tentang bagaimana sih caranya menghadapi interview. Nah, buat teman-teman yang butuh mungkin ya list pertanyaan dan juga rekaman dari kelas persiapan wawancara untuk kemampuan tambahan ini ya, tes kompetensi tambahan ini, bisa menghubungi admin kami ya untuk mendapatkannya. Siapa tahu ini cukup membantu untuk tes terakhir kalian nih teman-teman. Jadi harus all in ya. Jadi harus benar-benar maksimal nih, karena ini tes terakhir kalian sebelum nantinya benar-benar di scoring nih ya peringkat kalian nih. Selamat juga buat teman-teman yang udah lanjut ke tahap selanjutnya. Mudah-mudahan ya kalian bisa melalui dan berproses dengan baik nih. Oke, segitu dulu mungkin ya untuk kelas Tantu spesial ini buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di kelas Tantu selanjutnya. Dan jangan lupa buat teman-teman Tantu yang udah mampir di kelas Tantu, terima kasih ya. Jangan lupa ya like video ini, share juga ke teman kalian yang mungkin membutuhkan ya teman-teman, dan juga subscribe ya channel YouTube aku. Terima kasih teman-teman atas dukungannya selama ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.